Shalom, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firman tersingkap. Mungkin Anda bertanya, apa arti sesungguhnya dari firman tersingkap? Sebelum itu, mari subscribe dulu channel ini untuk mendukung kami membagikan firman Tuhan. Pertama, mari kita melihat Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ada tersingkap berarti juga ada firman termeterai. Termeterai adalah lawan kata dari tersingkap. Jadi artinya firman termeterai itu tidak bisa memberi pengertian. Apakah firman yang tidak dapat memberi pengertian? Yaitu saat kita membaca atau mendengar firman, kita tidak dapat mengerti isi dan maksudnya. Yesaya 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai." Markus 4 ayat 12, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun, sehingga orang yang tidak dapat mengerti firman disebut dalam kegelapan, buta, tuli, yaitu mereka yang tidak mengerti nubuat dalam perumpamaan. Firman nubuat itu dimeteraikan dengan perumpamaan. Hosea 12 ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Cara untuk mengerti firman nubuat itu adalah ketika terang datang, yaitu pada saat nubuat itu digenapi. Itulah yang disebut firman tersingkap. Dan Tuhan memberikan janji pengharapan tentang nubuat pasti digenapi dalam Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah perbedaan Alkitab dibanding kitab-kitab lain, yaitu adanya nubuat dan penggenapan. Ini membuktikan bahwa Allah Israel, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup. Sementara kitab-kitab lain isinya hanya sejarah dan perintah saja. Tidak ada nubuat dan penggenapan. Kita tahu bahwa dalam Hosea 12 ayat 11 nubuat disampaikan Allah kepada para nabi ada yang dengan perumpamaan. Maka kita harus mengerti perumpamaan-perumpamaan dalam Alkitab supaya pada saat nubuat digenapi kita mengerti. Dan karena perumpamaan adalah rahasia dari kerjaan sorga, Matius 13 ayat 24. Banyak orang Kristen gagal memahami arti-arti perumpamaan dalam Alkitab. Contohnya, saat zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel, yaitu orang-orang Yahudi, gagal memahami arti nubuat yang disampaikan para nabi dalam perumpamaan seperti dalam Yeremia 5 ayat 14. Sesungguhnya, aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini akan menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Nubuat ini digenapi pada kedatangan Yesus pertama. Tetapi bangsa Israel tidak mengerti. Apakah saat Yesus datang yang pertama ada api kebakaran? Tentu tidak. Mereka gagal memahami penggenapan dari nubuat Yeremia 5 ayat 14 yang disampaikan dalam perumpamaan ini. Itulah sebabnya mereka menyalibkan Yesus dan tidak sadar nubuat sudah digenapi. Pada video yang akan datang, saya akan membahas tentang arti-arti dari perumpamaan. Mari kita nantikan video-video selanjutnya dengan cara like dan subscribe video ini. Kiranya kita semua mendapat berkat rohani dari video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.